apa kabar? Hari ini aku mau ngundang temenku yang gimana ya, dia tuh sering kayak menginspirasiku dengan postingan-postingannya di WA, walaupun itu kadang-kadang membuat dia insecure sendiri. Padahal keinsecurannya yang di-share itu berhasil membuatku jadi tidak insecure justru. Temanku ini teman kuliah, teman jalan, teman makan yang ya jarang-jarang ketemu sih sekarang ini karena kesibukan masing-masing. Kita langsung aja ngobrol sama temin kita Ayu Wulandari tentang self love. Kita invite ya. 1 2 3. Tara. Halo, Besti. Apa kabar? Aduh, backgroundku kabel, sorry ya. Tidak apa-apa. Selamat siang. Nah, ini dia nih. Si Ayu Wulandari ini, dia bisa Pak kawin teman-teman. Jadi pas zaman kuliah dulu, aku tuh tanya Ayu itu rajin banget kuliah, mahasiswa teladan, IPK-nya selalu bagus. Terus aku tuh pas skripsian tuh kan aku sempet nanya aku tuh inget sempet nanya judul skripsimu pas kita di gedung 3 ya, gedung 3. Aku sempet nanya, skripsimu apa judulnya gitu kan. Dia tuh jawabnya apa, ada mimikri, lala novel bla 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 gitu. Mimikri ini sastra apa biologi gitu, aku mikirnya ya ampun, kok di sastra ada mimikri ya, mungkin karena aku nggak ambil spesifikasi di sastra jadi nggak ngerti ini kok ada gitu. Terus aku jadi mikir kalau sastra bisa ke biologi ini mestinya aku nggak ngambil filologi waktu itu, aku sastra juga harusnya gitu. Nah sis, itu keinsecuranmu itu membuatku jadi insecure pada saat itu. Insecure pertama kali aku ya pas kamu nyebut judul skripsimu, ngerti nggak? Dari sosokmu yang seorang teladan menurutku itu, pada saat itu sih apa sih yang membuatmu menjadi merasa insecure? Kira-kira perasaan itu muncul tuh kapan? Sejak kuliah kah atau baru setelah lulus kah? Jadi seperti ini. Enggak, memang apa ya? Aku kan semakin gede ya, semakin tua, semakin dewasa tuh kayak semakin mengenal diri sendiri kayak gitu loh. Kayak, dan terlebih aku kan suka banget psikologi ya. Kayak misalnya aku dapat ilmu baru, misalnya tiba-tiba ada artikel psikologi yang bagus gitu, aku kan suka baca kayak gitu, dan dari artikel-artikel itu kan bikin aku jadi oh ternyata manusia itu sekompleks itu ya. Maksudnya kalau misalnya kepribadian manusia itu dibedah itu ternyata ada apa kayak teorinya masing-masing tek kayak gitu. Nah, ketika aku mempelajari baca-baca artikel psikologi itu, aku jadi kayaknya asik nih kalau misalnya aku mengenal diriku sendiri. Karena kalau ditanya kapan insecure, cuy, aku orangnya kayaknya punya self esteem rendah banget deh. Kayak aku gampang banget insecure. Karena apa? Pertama, aku tuh orangnya sangat mendengarkan apa kata orang dan kayak punya ambisi untuk bisa mengesankan banyak orang kayak gitu loh. Itu tanpa aku sadari ternyata aku punya kepribadian seperti itu. Jadi apa ya, kalau misalnya ya kayak aku kan sering cerita ya sama sama kamu guys, kok aku berdilok ke kelambiku elek itu kayak gitu, aku langsung cerita. Terus kalian enggak ya biasa wae gitu-gitu. Jadi kayak hal-hal seremeh sesepele itu tuh bisa bikin aku overthinkingan kayak gitu. Jadi dari situ sih hal-hal yang pokoknya apa ya, omongan negatif orang ke aku itu bener-bener tak telan mentah-mentah tanpa aku filter kayak gitu loh. Dan Overthinking. Akhirnya overthinking kayak gitu. Itu sih poin apa ya, faktor terbesar kenapa aku orangnya insecurean ya mungkin karena itu. Terus ini kamu punya apa ya, untuk self esteemnya udah meningkat belum sih dari sejak dulu
Iya, iya, iya. Meningkat pesat sih menurutku, walaupun memang belum bisa apa ya, belum bisa 100% gitu. Ya Dikit. lumayan lah, misalnya 70% udah lumayan daripada dulu yang bener-bener minus gitu lah. Dulu tuh bener-bener kayak kalau misalnya udah ada apa ya, stimulus negatif gitu yang masuk ke aku tuh aku langsung ngedrop, terus kayak oh ternyata aku seburuk itu ya, oh ternyata aku tidak layak dicintai, tidak layak untuk mendapat hal yang baik. Bahkan aku sering banget berpikir kayak gitu loh. Apa aku memang ini ya nggak layak untuk misalnya hidup bahagia, nggak layak dicintai, nggak layak gini kayak gitu. Jadi kayak akhirnya tuh apa ya, insecure-nya tuh malah bikin aku jadi down, terus habis itu aku lebih menyalahkan diri sendiri kayak gitu loh. Oh, Padahal sebenarnya kan itu bukan salahku toh. Maksudnya gini, oh, ketika orang lain nggak suka lihat aku pakai baju pink, itu kan yang bermasalah dia, bukan aku toh. iya Aku sebenarnya. ya, gitu. Aku punya hak untuk memakai pakaian apa saja, tapi orang-orang bilang kue mengganggu pandanganku. Yo kan kue salahmu kayak gitu. Kalau sekarang udah bisa berpikir kayak gitu. Tapi kalau dulu-dulu tuh aku kayak menyalahkan diri sendiri. Oh iya ya aku tuh nggak pantas pakai pink. Aku tuh nggak pantas pakai yang girly kayak gitu. Gitu sih. Padahal ya itu ya orang ada yang nggak suka lihat orang lain kelihatan, mungkin kelihatan cantik ngono kali ya sih. Tapi ya ada yang nggak suka ngono kali ya. Mungkin Iya ya. ya, jangan seperti itu. Nah, terus aku pernah, kamu pernah cerita kan, Hmm. Gian sebelum kita akrab, kamu tuh bilang nggak punya teman ngono. Dan ya lebih tepatnya nggak punya teman yang akrab banget ngono. Kalau menurutmu kriteria seorang teman yang bisa jadi sohib itu yang kayak gimana? Sebenarnya kalau kalau misalnya tak pikir-pikir kembali ya sis, kayaknya itu hanya pikiran picikku sendiri gitu loh. Mungkin mungkin pada saat itu ketika aku bilang aku kayak agak duwe konco deh, itu kayaknya sebenarnya banyak orang yang sebenarnya pengen jadi temanku, cuman mungkin aku apa ya, yang kayak menutup diri, atau aku yang bikin pagar tinggi biar orang tuh nggak bisa masuk ke ranahku kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku pengen flashback ya, aku punya satu temen yang emang udah dari dulu banget, yang emang apa ya, kayaknya dia itu bener-bener nge-influence aku dalam kebaikan banget gitu loh. Jadi aku deketnya sama dia itu sejak SMA, dan dia itu tanpa dia sadari ya, dia itu membentuk membentuk aku gitu loh, yang sekarang kayak gitu. Terus dia selalu ngajak aku ke dalam kebaikan kayak gitu. Cuman mungkin karena terpaut usia yang lumayan jauh ya, sekitar 10 tahunan lah. Itu jadi dia itu kayak cuman tak anggap mbak mbak ketemu gede kayak gitu. Padahal kalau untuk sekarang hubunganku sama dia tuh masih baik banget. Dia setelah aku sadar ya, oh ternyata dia itu emang termasuk salah satu teman terbaikku gitu sih, yang maksudnya dia selalu ada buat aku kayak itu loh. Sejak aku SMA sampai aku berumur ya yang masih muda ini juga sih. Ya Allah, menolak tua. Jadi sebenarnya punya teman ya, memang nggak dekat kayak gitu. Aku kan bareng tak pikir-pikir ya sis ya, aku itu ternyata uh, aku tuh ternyata tipe orang yang mudah banget berteman, ternyata gampang banget nyari teman gitu loh. Kalau misalnya Menurutku gitu soalnya, menurutku ya gitu, ya, makanya kok kok ngerasa kayak gini ngono loh. tapi Heran juga. tapi kalau untuk jadi temen yang aku bisa cerita hal-hal sing bersifat privasi kayak gitu, memang enggak ke semua orang aku bisa cerita kayak gitu. Jadi mungkin itu. Jadi aku punya banyak teman, tapi kalau untuk teman dekat kayaknya ya enggak banyak kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah, karena apa ya kak, di usia kita kan kayak emang semua orang itu udah kayak kena seleksi alam gitu gak sih? Kayak semua orang mengalami itu deh. Iya, Maksudnya iya. circle kita semakin menyempit, terus teman-teman yang deket sama kita juga bisa dihitung jari kayak gitu kan. Itu kayaknya dialami oleh semua orang deh, kayak nggak cuma aku aja kayak gitu. Gitu sih. Betul.
Bentar sih, aku Oke. kalau ameh ngurup ke lampu deh. Soalnya kita wajahku kileng-kileng banget. Oh, oh iya iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ternyata apa doa ya. Aku malah di luar ini posisi. Jadi nganu apa? Kesentor cahaya. Kesedot. Oke, next. Next question. Seberapa besar pengaruh memiliki sahabat sefrekuensi dalam hidupmu? Dan bagaimana mereka menjadi sosok yang membuatmu bisa bangkit lagi ketika kamu terpuruk, sis? Kalau seberapa penting peran mereka, penting banget sih. Penting banget. Kayaknya Kak, sekarang itu kan ini ya, lagi ngetren banget love language gitu loh. Love language semua apa? Gitu kan. Ada yang act of service, terus apa sih kayak physical touch dan sebagainya kayak gitu. Nah, koyo nih yang aku itu love language-ku adalah word of affirmation. Jadi aku suka mendapat afirmasi dari teman-temanku, dan teman-teman dekatku ini memang orang-orang yang ketika misalnya aku curhat itu mereka itu bisa ngasih nggak cuman jadi gini, kan kadang kita itu cuman butuh mereka yang iso dijak ngerasani wong sing kita anyeli. jadi 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 teman-temanku ini walaupun dia itu bakalan ikut aku untuk ngerasani atau menghujat someone itu, tapi mereka juga bantu untuk kayak membedah lah kowe anyel karo wong iki ngopo, terus alasannya opo kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kalau zaman sekarang tuh aku lali istilah sis, intinya gini gitu. Jadi kowe iki misalnya sebel karo seseorang kowe ya ojo gur mbok delok saka sudut pandangmu tok. Jadi jangan melihat segala sesuatu cuman dari sudut pandang kita gitu. Jadi coba deh diingat-ingat kayak gitu. Ngopo kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku udah menceritakan secara gamblang wong iki ngene dan ternyata dia tidak bisa dimaafkan, yo akhirnya malu misui bareng-bareng ki kanca-kancaku kayak gitu kan. Jadi gitu sih, kalau seberapa penting banget. Karena yaitu aku kan orangnya yang tahu masalahku atau yang ngasih dukungan ke aku itu emang sohib-sohibku ini kayak gitu loh. Jadi gitu. Dan sekarang kan memang orangnya nih ya, maksudnya sekarang aku males untuk mengumbar kehidupan real time-ku ke semua orang kan. Jadi yang tahu kan cuma orang-orang tertentu tok kayak gitu. Dan ya wes, jadi aku cuman pengen membagi masalahku, ceritaku, atau aku lagi ngapain itu cuman ke teman-teman deketku tok kayak gitu sih. Jadi itu cara aku menghargai mereka kayak gitu. Kamu pertanyaannya apa sih? Aku lali. Bagaimana mereka menjadi sosok yang membuatmu bangkit? Oh iya. Jadi gini, dari sekian banyak orang sih yang aku kenal yang menjadi temanku sejak aku zaman dulu sampai sekarang, orang-orang yang sekarang jadi teman dekatku ini, ya tak itu cuma 3 orang soalnya. Itu. Oh iya. Aduh, tidak usah disebut. Aku tidak termasuk, aku sakit hati. Tidak usah disebut. Itu adalah pertimbangan pertama ya sis. Dia yang pertama, mereka 3 orang ini itu tuh emang orang yang udah paham luar dalamnya aku, wis njobon jeroku wis ngerti kayak gitu. Karakterku udah tahu. Terus yang kedua, mereka bukan orang yang judgmental gitu loh. Maksudnya mereka itu ketika aku jatuh pun ataupun aku misalnya apa ya di titik yang terendah atau apa, mereka akan selalu ada dan nggak akan, misalnya aku salah pun mereka nggak akan langsung ngejudge kayak gitu, tapi mereka selalu ada kayak gitu sih. Jadi kan ini ya apa sih perkataannya Sayyidina Ali itu ya, kita nggak perlu menjelaskan diri kita kepada siapapun karena orang yang mencintai kita nggak perlu, dan orang yang membenci kita akan ya mereka tetap akan membenci kita gitu kan. Nah karena apa ya teman-teman deketku ini udah tahu aku njobon jeroku luar dalamnya aku, jadi mereka tuh akan
akan selalu bersama aku gitu loh sis. Aku percaya mereka akan tetap ada sama aku kayak itu, walaupun secara fisik itu jarang banget ketemu, tapi kan sekarang udah canggih ya, ada medsos kayak gitu, jadi komunikasi tetap bisa berjalan kayak gitu sih. Sis, mau mengulik tentang kamu, tapi ini kamu kalau nggak mau cerita nggak apa-apa ya. Ini apa kondisi terberat dan terendah dalam hidupmu yang pernah kamu alami tuh apa sih? Dan pada saat itu kamu gimana caramu mengatasinya dan bangkit lagi dari kondisi itu? Ini kan sekarang kita tahu sendiri kalau Palestina tuh baru diserang habis-habisan sama Israel tosis. Goro-goro nonton ini video orang Palestina, aku udah mikir kayak gini. Masalahku titik terendah dalam hidupku ini aslinya nggak ada apa-apanya sama mereka. Iya nggak sih, kayak receh banget cuy kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya ditanya titik terendahmu apa gitu, pas bapakku nggak ada sih. Maksudnya aku jadi paham banget, kan bapakku nggak ada pas COVID ya, jadi aku jadi tahu lah karakter orang-orang di sekitarku itu seperti apa kayak gitu tuh, memperlakukan bapakku itu seperti apa, memperlakukan aku dan ibuku yang harusnya di karantina itu seperti apa. Aku jadi apa ya, jadi dapat banyak banget pengalaman baru kayak gitu. Kalau ya itu sih, pas bapakku nggak ada, terus aku harus karantina, terus ya kalau di tempat orang lain misalnya pas walaupun meninggal karena COVID kan bakalan tetap diadain acara walaupun mayatnya itu nggak mampir di rumah tapi langsung di situ. Tapi ternyata ya ini ada perangkat desa yang nggak memperbolehkan bapakku untuk ya apa ya, kayak orang-orang tuh pengen ngasih penghormatan terakhir kayak gitu loh, tapi ternyata dilarang kayak gitu. Tapi padahal orang lain tuh boleh, tapi pas bapakku doang nggak boleh kayak gitu. Terus aku sama terus aku sama ibu harus dikarantina kan. Gimana? Malah dapat diskriminasi gitu nggak sih? Ya, betul. Terus aku sama ibu kan terus habis itu harus dikarantina ya. Terus dan itu kan pas puasa, bapakku meninggal itu H-1 puasa. Nah, habis dikubur itu kan aku sama ibu karantina 14 hari kan, dan itu pas puasa kayak gitu. Terus orang-orang yang care gitu, yang peduli sama keluargaku itu aku juga masih ingat siapa aja kayak gitu loh. Maksudnya intinya aku waktu itu aku merasa kayaknya aku sama ibu tuh cuma sendirian berdua tok kayak gitu, gak ada yang sayang sama aku. Tapi sebenarnya masih ada saudara yang support makan, kan emang beneran gak bisa keluar. Terus habis itu ada satu tetangga yang dia itu baik banget, pas tahu bapakku itu dirawat di rumah sakit dan apa ya, dan masuk ICU kan. Bapakku Sabtu masuk ICU, Minggu masuk ICU, Seninnya nggak ada kan, hari Senin nggak ada. Itu ada satu tetanggaku yang dia itu langsung ngasih 2 kardus sembako ke rumahku kayak gitu kan. Maksudnya itu kan biasanya cuman aku lihat di berita toh, di HP kayak gitu, dan ternyata aku harus merasakan itu sendiri kayak gitu. Dan waktu itu kan aku masih suka nge-share gitu ya, maksudnya aku lagi ngantar bapakku di ruang isolasi. Pokoknya aku masih suka nge-share kehidupan pribadiku di medsos. Terus akhirnya bapakku meninggal, terus aku tetap nge-share, aku curhat kan, kenapa sih aku harus mendapat diskriminasi ini kayak gitu. Dan ternyata itu memicu intinya ada orang yang nggak senang kayak gitu loh, kenapa aku harus nge-share masalah ini di medsos. Ya semenjak saat itu, oh gitu ya, ternyata emang di dunia ini orang jahat itu banyak gitu loh. Intinya orang jahat itu ada, dan yo semoga kalian nggak ketemu sama orang-orang yang model kayak gini gitu loh. Kalau aku kan delalah dibukakan apa ya, dibukakan ini loh orang-orang di sampingmu yang baik, yang jahat itu ini kayak gitu loh. Kalau aku kan delalah dikasih pengalaman itu. Jadi ya itu sih menurutku titik terendah dalam hidupku itu
pas itu, pas bapak nggak ada adalah pas COVID. Dan gimana aku mengcoping stres, gimana aku menjalaninya, nggak ada cara sih sis, kayaknya emang harus dijalani aja gitu nggak sih, kayak emang aku harus dijalani gitu. Kayak aku udah puas nangis gitu, terus aku udah puas ngomongin kekecewaanku di medsos dan dilihat banyak orang, tapi ternyata itu juga nggak bisa menyembuhkan toh. Terus aku sama ibu juga pelukan berdua. Kayaknya ada masalah sinyal teman-teman. Ntar aku coba invite AW lagi, bisa nggak ya?